Halo guys, apa kabar? PlayStation sekarang lagi bener-bener nguji kesabaran para gamer. Kita ada di titik di mana gamer biasa atau kalian yang cuma main di kamar mungkin bisa memimpin perusahaan ini jauh lebih benar daripada CEO-nya sendiri. PlayStation ini sebenarnya punya semua kartu as di industri game. Mereka punya jutaan fans setia yang ibaratnya rela mohon-mohon buat ngasih uang asalkan dikasih game single player yang kualitasnya bagus. Tapi kenyataannya manajemen PlayStation malah milih buang muka. Mereka ninggalin identitas utamanya dan milih fokus ngejar game live service. Game yang sama sekali nggak diminta sama pemain. Mereka ngebakar uang miliaran dolar buat proyek yang ujung-ujungnya gagal. Terus, apa solusi brilian dari bos-bos mereka buat nutupin kerugian ini? Bukannya evaluasi, mereka malah milih buat nutup studio game dan nahan rilis game mereka di PC. PlayStation sekarang lagi ngalamin penurunan yang parah banget. Alasan utamanya sebenarnya simple. Mereka sengaja mengabaikan pemain single player. Padahal gamer inilah yang ngebangun nama PlayStation dari era PS1 lewat Gran Turismo sama Twisted Metal sampai era PS4 lewat God of War sama Uncharted. Sekarang franchise favorit kita malah dihancurin. Dipaksa berubah jadi live service karena bos-bos mereka serakah pengen ngejar duit dari microtransaction. Di video kali ini kita bakal bahas dalam-dalam soal kejatuhan arah bisnis PlayStation. Kita lihat gimana kacaunya penutupan Bluepoint Games, pembengkakan anggaran game yang nggak masuk akal, sampai pola pikir petinggi yang benar-benar udah putus dari kenyataan. Sebelum kita ke pembahasannya, buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu. Dan nyalain notifikasinya, supaya kalian nggak ketinggalan video-video dari aku. Dan kalau kalian tertarik dukung aku lebih, kalian juga bisa join YouTube membership. Oke, kita lanjut. Kenapa sih Sony ngotot banget masuk ke pasar live service? Jawabannya ada di pola pikir bos-bos dan investor yang megang kendali. Buat mereka, industri game itu cuma soal angka di laporan keuangan. Nggak ada urusannya sama passion atau pemain. Kalian bisa lihat langsung buktinya dari postingan Jacob Nevok. Dia ini mantan direktur pengembangan bisnis di Square Enix Holdings. Jabatan ini mewakili sisi investor, orang-orang yang ngatur modal dan nggak peduli sama sekali urusan developer. Di postingan utamanya, dia secara terang-terangan ngebela langkah Sony pindah ke live service. Petinggi Sony beralih ke game live service karena game single player nggak bisa narik keuntungan. Lihat aja biaya dan performa Spider-Man 2. Dan lihat juga interview sama Ed Ball Matthew dan Ed Chris Dring hari ini. Jangan marah sama Sony karena ngelakuin hal yang rasional dan naruh taruhan di hasil yang potensinya lebih menguntungkan. Kalau kalian tahu game single player itu cuma pecundang, kalian bakal lebih milih nyoba jalur live service. Meskipun 9 dari 10 gagal, ini cuma pengambilan keputusan bisnis yang rasional. Lihat pernyataannya. Dia bilang, bos-bos Sony pindah ke live service karena game single player udah nggak bisa narik untung lagi. Dia bahkan minta gamer, jangan marah sama Sony karena milih jalur yang dianggap lebih menguntungkan. Menurut dia, kalau kita tahu game single player itu pecundang, mendingan nyoba jalur live service, meskipun resiko gagalnya gede. Katanya, itu cuma keputusan bisnis yang rasional. Terus dia ngebales, masalahnya adalah, game-game single player ini emang bukan penggerak pendapatan yang mereka butuhin. Kebanyakan dari game itu cuma mensubsidi pendapatan Fortnite mereka. Dia terang-terangan bilang, kalau masalah utamanya adalah game single player bukan mesin duit yang Sony butuhin. Malah dia ngeklaim, kalau kebanyakan game single player sekarang itu cuma buat mensubsidi atau nambah-nambahin pendapatan Fortnite mereka doang. Orang-orang kayak gini yang sekarang nyetir industri game AAA, mereka duduk santai di kursi direksi, nentuin game apa yang dapat dana dan studio mana yang harus dimatiin. Mereka ngebandingin kesuksesan game single player pakai standar pendapatan live service raksasa. Padahal game single player itu produk jadi yang ngasih pengalaman main yang solid. Sementara live service itu didesain buat nguras dompet pemain tiap hari. Ngebandingin dua hal ini jelas ngawur. Dia ngomongin soal keputusan yang rasional, tapi dia lupa kalau kegagalan proyek live service itu artinya ngebakar uang miliaran dolar dan bikin stres ribuan karyawan. Setiap kali ditanya kenapa pindah ke live service, bos-bos ini pasti pakai alasan basi. Mereka bilang, biaya bikin game zaman sekarang makin mahal. Ini bohong besar. Biaya bikin game jadi mahal itu karena manajemen yang berantakan
dan ego dari petinggi itu sendiri. Kita ambil contoh Spider-Man, buatan Insomniac Games. Waktu rilis tahun 2018, Spider-Man pertama itu ngabisin dana sekitar $100 juta. 5 tahun kemudian, mereka ngerilis Spider-Man 2. Logikanya, karena ini sequel, biayanya harusnya bisa ditekan. Mereka pakai aset kota yang sama, karakter inti yang sama, dan teknologi dasar yang sama. Tapi kenyataannya, anggaran Spider-Man 2 malah bengkak sampai $315 juta buat pengembangannya doang. Belum masuk biaya marketing yang nyampe $150 juta. Totalnya hampir $500 miliar buat satu sequel. Kok bisa? Jawabannya ada di dokumen internal Insomniac yang sempat bocor. Dari total $315 juta itu, $40 juta habis cuma buat bikin cutscene sinematik. Gila banget kan? Mereka buang puluhan juta dolar cuma buat bikin film animasi di dalam gamenya. Bisa dibilang, kesuksesan The Last of Us dulu malah jadi awal mula rusaknya standar industri game AAA. Developer berlomba-lomba ngebuang duit buat bikin cutscene super realistis yang sebenarnya nggak ngaruh ke kualitas gameplay. Akhirnya, pemain lebih banyak duduk nonton daripada beneran main. Biaya bengkak, keuntungan nipis, dan ujung-ujungnya, gamer lagi yang disalahin karena dianggap kurang ngedukung game mereka. Kebijakan bakar uang ini nyampe ke puncaknya waktu PlayStation ngumumin rencana gila buat ngerilis 12 game live service sampai tahun 2026. Hasilnya udah bisa ditebak, bencana finansial gila-gilaan. Mereka ngerilis Concord. Game ini bener-bener jadi bahan tertawaan satu internet dan masuk rekor sebagai kegagalan paling parah di sejarah media hiburan. Bayangin aja, game dengan modal ratusan juta dolar ini cuma laku sekitar 25.000 kopi. Umurnya cuma seminggu. Sebelum akhirnya, servernya dimatiin sama Sony. Dan otomatis bikin studio Fireworks akhirnya ikut ditutup. Abis Concord mati, Sony mulai panik. Mereka langsung narik banyak proyek live service. Proyek The Last of Us Online dari Naughty Dog dibatalin. Spider-Man Online dari Insomniac dibatalin. Proyek Twisted Metal juga dibatalin. Semua pembatalan ini berarti Sony udah ngebuang uang percuma tanpa ada hasil apa-apa. Satu-satunya yang sukses cuma Helldivers 2. Itu pun Sony hampir ngancurin game itu gara-gara maksa pemain buat login akun PSN yang bikin komunitas ngamuk. Lagian, bikin 12 game live service barengan itu ide yang nggak masuk akal. Ini namanya kanibalisme pasar. Coba kalian bayangin, ngerilis 12 game live service itu ibarat ngerebutin oksigen di dalam stasiun luar angkasa. Semakin banyak game yang kalian masukin, oksigen buat masing-masing game bakal makin nipis. Pas game kayak Marathon, buatan Bungie rilis, mereka nggak dapat pemain baru dari langit. Mereka malah narik pemain dari Helldivers 2, dari Call of Duty, atau dari Apex Legends. Ujung-ujungnya, basis pemain kepecah, nyari lawan jadi lama, dan akhirnya, game itu mati sendiri karena saling bunuh. Gara-gara ambisi live service ini, banyak studio bagus yang jadi korban. Salah satunya, Bluepoint Games. Jurnalis Jason Schreier dari Bloomberg ngebocorin email internal bos PlayStation, Herman Hulst. Di email itu, Sony ngumumin kalau mereka resmi nutup Bluepoint dan nge-PHK karyawannya. Bluepoint ini nggak hancur dengan sendirinya. Sony yang hancurin mereka lewat keputusan yang bodoh. Sony beli Bluepoint buat dijadiin spesialis remake sama remaster. Ini studio yang sukses ngeracik ulang Demon's Souls sama Shadow of the Colossus dengan visual yang luar biasa. Rencana awalnya bagus. Sony mau ngasih semua proyek daur ulang ke Bluepoint biar studio utama Sony bisa fokus bikin IP baru. Tapi rencana ini berantakan. Sony dikabarkan ngerusak hubungan mereka sama From Software yang berujung ditariknya proyek remaster Bloodborne. Bluepoint akhirnya nganggur. Bukannya dikasih proyek remake lain, Sony malah maksa Bluepoint masuk ke profesional game online yang mekaniknya beda jauh. Pas strategi live service Sony runtuh, Bluepoint yang disalahin, dan akhirnya ditutup. Masalahnya Sony sekarang nggak cuma urusan duit, tapi juga ngerembet ke arah desain karakter gamenya. Mereka mulai masukin nilai-nilai perusahaan dan campur tangan divisi HRD ke dalam konsep visual karakter. Ini paling jelas kelihatan di proyek co-op multiplayer baru dari Guerrilla Games. Judulnya Horizon Hunters Gathering. Gamenya ngebuka tahap beta test. Secara mekanik, game ini mungkin kelihatan jalan,
Tapi desain karakternya bikin pemain malas duluan. Mereka nampilin hero dengan badan obesitas yang kehilangan kakinya gara-gara diabetes. Orang main game action sci-fi itu tujuannya buat cari hiburan, buat ngerasain fantasi ngendalin karakter yang keren, jago, dan inspirasional. Bukannya menuhin fantasi pemain. Desain game AAA sekarang malah diatur ketat sama HRD, biar sesuai sama checklist keragaman atau DEI. Makanya nggak heran, game model begini langsung dapat respon negatif dari komunitas pas lagi dites. Kebiasaan ngabisin duit ini juga kejadian di divisi marketing. Sering banget perusahaan game bakar uang buat marketing konyol, cuma demi ngamanin jabatan stafnya doang. Contoh gampangnya itu, Borderlands 4 pas rilis. Perusahaan rela bakar uang buat nyewa billboard di Hollywood Boulevard, persis di sebelah Chinese Theater. Kalian tahu harganya? Sewa billboard super premium di area situ, tarifnya mulai dari 300.000 sampai 700.000 dolar. Itu hampir 11 miliar rupiah, cuma buat beberapa billboard di pinggir jalan. Kenapa mereka lakuin itu? Biar kalau nanti gamenya gagal capai target penjualan, tim marketing bisa ngomong ke CEO-nya, "Oh, ini gamenya gagal karena selera pasar yang berubah, bos. Bukan karena marketing kita kurang. Lihat aja, kita udah pasang billboard super gede di Hollywood." Padahal game yang kualitasnya bagus itu cuma butuh satu trailer mantep. Sisanya, internet yang bakal bantu masarin secara gratis. Game indie udah ngebuktiin itu berkali-kali. Industrinya nggak bener-bener berubah. Perusahaan besarnya aja yang makin serakah. Dengan semua kegagalan ini, Sony jelas butuh pemasukan seger. Jalan paling logis sebenarnya gampang. Rilis aja semua game eksklusif mereka barengan di PC waktu hari pertama. Tapi, bos-bos mereka milih jalan mundur. Jurnalis Bloomberg, Jason Schreier, nyebutin kalau Sony mau narik mundur strategi rilis mereka di PC. Di postingan LinkedIn-nya, Jason nulis, Sony nggak berencana lagi ngerilis game PlayStation di PC. Ini adalah perubahan strategi besar, di mana mereka balik ke eksklusivitas. Setelah 6 tahun nyobain main di ranah multiplatform, game kayak Ghost of Yotei sama Saros dipastiin nggak bakal rilis di PC. Kenapa? Ada beberapa faktor. Pertama, portingan PC mereka penjualannya nggak terlalu bagus. Strategi PC Sony ini selalu kacau dan nggak konsisten. Terus, ada kubu di internal Sony yang percaya kalau jualan di PC itu bisa ngerusak brand PlayStation dan ujung-ujungnya matiin penjualan konsol. Saya nggak bisa ngebayangin ada orang di sana yang bakal seneng sama ide kalau Xbox generasi berikutnya dari Microsoft yang rumornya bakal jadi PC ruang tamu, malah bisa dipakai mainin God of War terbaru. Bos-bos Sony ngeluh kalau porting PC mereka nggak dapat banyak untung. Ini alasan yang paling kocak. Udah pasti game kalian nggak laku di PC. Padahal jelas-jelas kalian sengaja nahan rilisnya nyampe setahun 2 tahun. Sony ngebiarin pemain PC nunggu sampai hype gamenya beneran mati. Mereka nunggu sampai cerita gamenya kena spoiler di mana-mana. Orang-orang di PC udah pada males dan move on ke game lain. Yang akhirnya mutusin buat beli di PC, cuma fans garis keras yang emang sabar nunggu. Kalau aja Sony berani rilis game single player mereka barengan di PS5 dan PC, kayak waktu rilis Helldivers 2, keuntungannya pasti gila-gilaan. Tapi mereka gengsi dan milih nutup pintu demi ngejaga eksklusivitas konsol. Jadi kesimpulannya gimana? Industri game itu nggak pernah butuh dibikin segede ini. Bikin game single player nggak wajib nelen biaya ratusan juta dolar dan nggak harus dikerjain sama ribuan orang. Akar masalahnya ada di status perusahaan publik yang selalu dituntut ngasih laporan untung terus-menerus buat pamer ke investor. PlayStation harusnya ingat gimana cara mereka ngebangun nama besar di masa lalu. Stop bakar duit buat proyek live service kosong yang nggak dibutuhin pemain. Stop buang jutaan dolar cuma buat cutscene film yang kepanjangan. Baliklah bikin video game yang benar-benar asik buat dimainin. Oke, mungkin segitu aja dari aku. Gimana menurut kalian guys? Apakah kalian setuju kalau ego petinggi dan investor ini jadi parasit paling ngerusak di industri game sekarang? Tulis pendapat kalian di bawah. Kalau kalian suka video kayak gini, jangan lupa like dan subscribe, dan cek videoku yang lain. Makasih banyak juga buat yang udah join membership dan support channel ini. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace!